语言爬满了甲骨。Si Hao berdiri di tengah medan perang. Garis demi garis energi keberuntungan meningkat, menenggelamkannya di dalam dan mencegah semua teknik mencemari tubuhnya. Banyak formasi diaktifkan di sekitar mereka, dan fluktuasi intens beriak keluar. Setiap inci ruang dipenuhi dengan simbol dewa, benar-benar menyegel tempat ini. Ekspresi penyihir itu menjadi serius. Dia secara naluriah mundur, dan setelah melihat sekeliling, alisnya sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat yang sangat buruk dan berkata dengan lembut, "Batu kecil, apa yang kamu coba lakukan? Aku hanya takut peri Yue Chan mungkin mencoba melarikan diri, jadi aku menyegel tempat ini untuk perlindunganku." Si Hao berkata dengan agak tenang. Pakaian putih Yue Chan adalah dunia lain. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa acuh tak acuh. Bibirnya sedikit melengkung, seolah-olah dia bukan tawanan dan malah merasa agak santai. Dia cukup puas dengan hasil ini. Penyihir itu menggertakkan giginya karena marah. Sebuah cahaya seperti mutiara berkedip keluar. Si Hao, kami selalu bekerja sama dengan baik. Apakah Anda benar-benar akan bergerak melawan saya hari ini? Bagaimana bisa? Kami berdua sangat terkoordinasi dengan baik, dan hubungan kami sangat baik sehingga kami bisa dibilang keluarga. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan berbahaya. Si Hao berkata dengan benar. Siapa yang sudah seperti keluarga denganmu? Penyihir itu membuka mata surgawinya dan mengukur sekelilingnya. Kau benar-benar membuatku merasa terluka. Apakah hubungan kita tidak cukup baik? Saya hanya menggunakan kiasan. Si Hao tersenyum. 5 formasi menyala bersama. Dia percaya bahwa bahkan jika sekelompok ahli tertinggi mengambil tindakan, mereka masih tidak akan bisa membantai jalan keluar mereka. Si Hao, cepat dan bergerak untuk menangkap penyihir itu. Dia sangat licik, dan metodenya banyak. Kalau tidak, dia mungkin melarikan diri. Peri Yue Chan tersenyum tipis. Bahkan sebagai tawanan dan dalam situasi seperti ini, baginya untuk tetap bisa tersenyum membuktikan ketenangan dan keadaan pikirannya saat ini. Dia benar-benar luar biasa. Ekspresi penyihir itu tidak menyenangkan. Dia menatap si Hao dan berkata, "Batu kecil, aku membantumu menangkap peri yang sangat cantik, dan memanggilnya gadis tercantik di dunia ini tidak akan terlalu jauh dari kebenaran, namun beginikah caramu memperlakukanku? Gadis ini belum menikahi Anda, namun Anda akan memihaknya. Itu benar-benar membuatku, sebagai temanmu, terluka. Jangan salah paham. Saya tidak menggunakan ini untuk berurusan dengan Anda. Saat ini, saya hanya ingin sedikit meneliti teknik penyembuhan surga serta berbagai transformasi naga sejati dan Phoenix abadi. Siapa di antara kalian berdua yang bisa mengajariku?" Si Hao tampak terpaku untuk mendapatkan teknik yang berharga. Ada begitu banyak simbol sehingga tempat ini tampak seperti rasi bintang yang berkedip-kedip. Mereka memenuhi setiap inci tempat ini dan melindungi area ini, sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk menerobos. Pada saat yang sama, segel giok di atas kepala si Hao menjadi lebih mempesona. Bintik-bintik cahaya warna-warni terbang dan energi drakonik melonjak. Seolah-olah semua keberuntungan alami dari 9 langit dan bumi ke-10 dikumpulkan di sini untuk melindungi tuan mereka. Harus dikatakan bahwa di istana kekaisaran ini, jejak kaisar manusia adalah harta tertinggi yang bisa menekan segalanya. Itu berisi kekuatan suatu negara dan saat ini mendukungnya. Si Hao, saya tidak mendapatkan misteri mendalam dari Heaven Mending Sekte. Jika Anda menginginkannya, maka kita masih harus bekerja sama dan berurusan dengan Yue Chan. Kata penyihir itu. Kamu jelas mendapatkan hasil daoku, namun kamu masih bertingkah seperti itu. Anda hanya tidak ingin membaginya dengan si Hao. Yue Chan menggelengkan kepalanya. Kedua wanita itu adalah 2 mutiara yang tiada taranya. Mereka adalah keindahan paling menakjubkan dari 8 wilayah. Tidak hanya mereka cantik, mereka juga sangat kuat. Mereka memiliki kedalaman yang tidak bisa dilihat orang lain, dan saat ini, mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Si Hao, jika kamu menangkapnya, aku akan mengajarimu teknik yang berharga. Yue Chan tiba-tiba berbicara. Rambut hitamnya yang halus menari-nari,
dan wajahnya yang sangat cantik menunjukkan ekspresi serius. Matanya yang cantik mengalir dengan cahaya. Apakah kamu serius? Wajah Si Hao mengungkapkan senyum lebar. Bisakah aku melarikan diri dalam keadaan ini? Yue Chan menggerakkan tubuhnya yang ramping dan anggun. Gayanya bergerak saat dia mencapai sisinya untuk berdiri bersamanya. Yue Chan, kamu benar-benar penuh kebencian. Penyihir itu terkejut. Dia mengerutkan kening. Cahaya warna-warni berputar di dalam matanya. Kamu mencuri misteriku yang dalam, namun kamu tidak mau membaginya dengan Stone kecil, maka aku akan mengajarinya sendiri, jadi apa yang salah dengan itu? Yue Chan tersenyum. Yue Chan, kamu benar-benar tangguh. Demi mengalahkanku, kamu sebenarnya rela melangkah sejauh ini. Penyihir itu menghela nafas dan berkata, penyihir, kita memiliki persahabatan yang begitu lama, jadi mengapa kamu tidak membantuku dan biarkan aku mengolah teknik Heaven Mending dan teknik lainnya? Lalu, aku akan melepaskanmu dan juga mewariskan teknik berharga ini padamu. Si Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dengan nada yang sangat tulus. Bulu mata penyihir itu sangat panjang. Saat ini, mereka terus bergerak. Bintik-bintik cahaya surgawi berkedip di dalam matanya yang indah. Batu kecil, kamu tidak percaya padaku. Saya benar-benar tidak mendapatkan kemampuan surgawinya. Saya percaya Anda, dan itulah mengapa saya ingin melakukannya seperti ini. Nanti, ketika saya mendapatkannya, saya akan mengajari mereka kepada Anda. Kata Si Hao. Bocah busuk, kamu benar-benar berani bersekongkol melawanku. Saya benar-benar tidak cukup hati-hati dan akhirnya jatuh ke dalam rencana Anda. Penyihir itu mengatupkan giginya. Ekor rubah putih salju di belakangnya bergerak. Dia terlihat cantik dan agak manis. Si Hao menyebabkan jejak berharga di atas kepalanya melepaskan energi drakonik. Formasi segera menjadi lebih kuat, dan fluktuasi menjadi lebih intens. Mereka berlapis di atas satu sama lain satu demi satu, membentuk penghalang cahaya yang sepenuhnya mengelilingi tempat ini. Lakukan gerakanmu dan tangkap dia. Karena saya tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa tinggal di sisi Anda, saya pasti tidak bisa menyakiti Anda. Semuanya demi membuatmu lebih kuat. Yue Chan berbicara. Penyihir, kita adalah teman lama. Mengapa Anda tidak membantu saya bermain saja? Si Hao menghela nafas dan berkata. Kamu orang yang serakah. Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari saya dan membuat jebakan terhadap saya. Aku salah membantumu. Penyihir itu mengungkapkan ketidakpuasannya. Tinjunya terkepal erat saat dia menatapnya. Kamu mengancamku dengan manik penekan dewa belum lama ini, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Yang saya minta Anda lakukan sekarang adalah memerankan sebuah drama. Si Hao mentransmisikan suara. Hah? Siapa yang kamu coba bodohi dengan metode itu? Anda hanya ingin saya mengikat tangan saya sendiri dan menunggu untuk ditangkap. Penyihir itu mundur. Seluruh tubuhnya bersinar, terutama manik-manik batu di telapak tangannya, yang meledak dengan pancaran cahaya yang sangat berharga. Manik-manik ini tidak bisa lebih sederhana dalam penampilan, tetapi bahkan lebih menyilaukan daripada matahari kecil. Itu tampak seperti itu bisa bersinar untuk selamanya. Formasi telah lama diaktifkan. Simbol menutupi tempat ini seperti bintang. Mereka ada di mana-mana dan sangat mempesona. Tempat ini dikunci, menekan penyihir. Tidak bagus, itu masih belum cukup. Jika Anda memiliki harta karun rahasia, cepatlah dan gunakan itu. Yue Chan berbicara. Dia benar-benar ingin menekan penyihir itu. Manik-manik batu membentuk penghalang cahaya, mengelilingi penyihir dan menghalangi semua simbol, tidak membiarkannya mendarat di tubuhnya. Selain itu, ketika dia mengangkat tangannya, manik-manik batu itu melepaskan untaian cahaya simbol yang terbang ke arah Si Hao. Lebih dari 100 naga surgawi bergegas keluar dari jejak berharga dan berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk memblokir pancaran simbol itu. Selain itu, istana kekaisaran bergetar dan lautan energi drakonik menyelimuti udara. Mereka semua berkonsentrasi padanya. Ini hanya laut batu giok, jadi bagaimana bisa begitu hebat? Penyihir itu tercengang. Tepat pada saat ini, dia melihat Si Hao melepaskan pagoda tulang putih berkilau dari rambutnya.
Dia segera menggigil ke dalam, dan manik-manik batu di telapak tangannya bersinar menembus formasi. Si Hao sangat terkejut. Manik-manik ini terlalu kuat. Seperti apa latar belakangnya? Bahkan 5 formasi surgawi tidak bisa menghentikannya. Pagoda kecil, kamu masih tidak mengambil tindakan. Apakah kamu lupa janjimu dengan seorang teman lama? Penyihir itu tiba-tiba menunjukkan senyum tipis dan berbicara ke arah pagoda kecil setinggi 1 inci. Pagoda kecil putih bersih tetap tenang di dalam rambut si Hao. Itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Si Hao mendesaknya, tetapi tetap membatu. Penyihir itu sangat anggun, seolah-olah dia adalah peri yang berjalan di atas riak. Dia mundur ke kejauhan seringan bulu dan melambai ke arah si Hao, berkata, "Anak muda, kamu masih belum cukup baik." Si Hao tercengang. Pagoda kecil dan penyihir memiliki beberapa rahasia di antara mereka. Mustahil. Manik-manik batu itu ditinggalkan oleh seorang teman lama bertahun-tahun yang lalu. Saya sebelumnya berjanji untuk tidak pernah menyakiti orang yang memegangnya untuk generasi selanjutnya yang menggunakan manik-manik itu. Pagoda kecil itu berbicara. Tampaknya sedikit frustrasi dan kesepian. Ini, si Hao terdiam. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepertinya kita benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Lihat, bahkan artefak magis kita memiliki beberapa koneksi." "Hah? Kamu baru saja berkomplot melawanku, namun kamu masih berani mengatakan sesuatu seperti ini." Penyihir itu menatapnya dengan jijik. "Kamu berani mengatakan bahwa kamu akan menekanku dengan manik penekan dewa saat kita berada di dalam kesadaran Yue Chan. Jika bukan karena Anda merasa khawatir, Anda pasti sudah mengambil tindakan sejak lama." Si Hao melengkungkan bibirnya. Dengan ini, dia mengklaim bahwa mereka genap. Kulit penyihir itu sama tebalnya dengan kulit si Hao sehingga dia secara alami tidak akan mengaku telah menekannya. Dia terus menuntut kompensasi. "Kamar selir kekaisaran ini adalah hadiahku untukmu selama kamu mau tinggal." Si Hao berkata sambil tertawa nakal. "Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa Anda bukan tipe saya. Lain kali, aku pasti akan memukulmu." Penyihir itu sangat berhati-hati. Dia menggerakkan ekornya yang seputih salju dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia bergegas keluar dari istana kekaisaran. Sementara itu, pagoda kecil itu juga menghilang, mengikutinya. Dengan desahan, ia ingin memahami situasinya. "Pagoda bodoh tanpa kesetiaan. Pagoda pengkhianat," teriak si Hao. "Anak muda, kamu harus terus bekerja keras. Anda masih menjadi bagian dari proyek pengasuhan saya." Di luar istana, penyihir itu tertawa dan kemudian menghilang. "Sudah lama saya katakan bahwa dia sangat berbahaya. Kali ini, kamu tidak jatuh ke dalam rencananya, tetapi lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu," kata Yue Chan. Dia cukup menyesal karena mereka tidak bisa membuat penyihir itu tetap tinggal. Dia berkilau seperti batu giok dan kecantikan yang luar biasa. Jenis kecantikan ini milik surga, dan jenis sikap acuh tak acuh dan keterpisahan itu dipelihara setelahnya. Seluruh keberadaannya begitu murni sehingga tidak bisa dihujat. Tentu saja, ini tidak berguna melawan si Hao. Dia menepi peri di sisinya dan berkata, "Istri masa depan, ajari aku beberapa teknik yang berharga." Yue Chan dibiarkan tak berdaya. Di depan orang lain, temperamennya yang jauh akan membuat orang lain memperlakukannya dengan sangat hormat, dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak seperti ini. Sayangnya, orang di depannya ini berkulit terlalu tebal. Meskipun dia tidak merasa sedih atau takut, dia masih merasa sulit untuk tenang dalam hati. Mungkinkah dia benar-benar akan jatuh di sini? Si Hao mengumpulkan jejak berharga dan membiarkan formasi menjadi tenang. Dia dan Yue Chan berjalan berkeliling dan memasuki istana surgawi pusat. Si Ziling dan istrinya sama-sama kembali dari mengunjungi teman lama. Mereka berdua merasa agak terpenuhi. Setelah meninggalkan Stone Country selama bertahun-tahun, bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama mereka memiliki jenis kegembiraan dan emosi reuni. However, ini adalah ketika mereka melihat Yue Chan, suami dan istri tercengang. Kemudian, mereka merasa sangat tercengang. Gadis ini terlalu cantik,
kecantikan yang sulit dilihat seumur hidup. Dia seperti seseorang yang baru saja keluar dari gulungan lukisan. Bahkan Qin Hao secara mengejutkan tidak berbalik dan menilainya. Meskipun kulit Si Hao sangat tebal, dia tidak berani berbicara sembarangan di depan wajah orang tuanya. Jika ada orang lain yang bertanya, dia pasti akan mengatakan bahwa ini adalah istrinya yang sedang mengandung. Ini adalah tawanan yang saya tangkap, katanya agak malu. Pri Yue Chan sangat cerdas, dengan cepat memahami identitas suami dan istri paruh baya di sini. Matanya menyala. Dia dengan sopan berjalan untuk memberikan penghormatan. Sepasang suami istri itu berseru kagum pada kecantikannya. Kemudian, mereka bertanya kepada Si Hao apa identitasnya. Apa? Peri surga mending sekte. Si Ziling sangat terkejut sehingga dia tampak sedikit linglung. Putra sulungnya sendiri benar-benar memiliki keterampilan. Dia bahkan menangkap wanita suci sekte besar yang abadi. Penglihatannya sangat tangguh, jadi dia secara alami melihat sedikit kecanggungan putra sulungnya dan menangkap sesuatu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Sekte mending surga, Yue Chan. Setelah mengetahui identitasnya, Qin Yining agak bingung kata-kata. Kemudian, matanya menyala, mengungkapkan senyum cemerlang. Meskipun dia sudah menjadi seorang ibu, dia masih sangat cantik. Dirimu yang terhormat adalah wanita suci Qin Yining. Mata Yue Chan bersinar dengan sedikit cahaya dan menjadi lebih hormat. Selain itu, dia menunjukkan jenis keintiman dan rasa hormat. Sebelum dia ditangkap, dia sudah lama memikirkan berbagai hal dengan hati-hati. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Ibu Si Hao adalah wanita suci alam yang lebih tinggi dari gunung abadi. Dia bersekongkol melawan di alam bawah, dan kecelakaan terjadi. Apakah kamu bayi perempuan yang menciptakan banyak tanda ajaib saat lahir? Yang membuat matahari surgawi kehilangan cahayanya dan bintang-bintang bersinar sangat cemerlang. Semakin Qin Yining memandang Yue Chan, semakin dekat dan semakin puas perasaannya. Senior, kamu tahu tentang aku. Yue Chan mengungkapkan senyum tipis yang sedikit berbeda dari biasanya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentangmu? Sebelum saya turun ke alam bawah, saya kebetulan mendengar tentang hal-hal ini. Aku bahkan pergi ke Heaven Mending Sek sebelumnya hanya untuk melihatmu. Kamu benar-benar anak perempuan yang suci dan diberkati. Qin Yining menepikan tangan Yue Chan. Dirimu yang terhormat, wanita suci, juga mempesona saat itu. Saya juga mendengar banyak legenda tentang Anda. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Semakin banyak Yue Chan tersenyum, semakin manis penampilannya. Dia mulai mengobrol dengan gembira dengan Ibu Si Hao. Wajah Si Hao benar-benar tertekan. Dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana bisa seorang tawanan merasa sedekat ini? Itu membuatnya merasa sedikit malu. However, bagaimana kamu bisa memperlakukan Yue Chan dengan begitu kasar? Mengapa Anda tidak bergegas dan menebus kesalahan? Qin Yining menjentikkan dahinya dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Temperamen Yue Chan luar biasa dan sangat indah. Dia mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Qin Yining dan lebih dekat dengannya. Ketika dia melirik Si Hao, dia secara tidak sengaja memiliki senyum tipis di sudut matanya dan ujung alisnya. Ibu, Si Hao bingung. Hubungan Heaven Mending Sek dan Immortal Mountain cukup baik. Yue Chan tersenyum manis. Dia cocok dengan Qin Yining, dan mereka berdua menjadi sangat dekat. Dia sekarang merasa bahwa dengan hubungan antara dua sekte, dia seharusnya bisa membebaskan dirinya sekarang. However, di masa depan, kamu tidak bisa menggertak Yue Chan. Qin Yining memelototi Si Hao. Kapan aku pernah melakukan itu? Si Hao tidak mau menerima ini. Mungkinkah dia benar-benar harus melepaskan peri Yue Chan? Alis Yue Chan yang hitam legam mengendur, memperlihatkan senyum tipis. Dia melirik Si Hao, merasa semakin nyaman. Pada saat itu, suasana hatinya terasa seperti segera menjadi lebih cerah. Senyumnya menjadi semakin manis. Dia memegang lengan Qin Yining, dan ketika mereka berdiskusi dan tersenyum, dia seperti anak manja yang berbicara dengan senior, menyelesaikan penampilan dan karakternya sebelumnya. Qin Yining mengangguk dan berkata sambil tersenyum, however, ketika kalian berdua menikah,
kalian pasti harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Aku dan Yue Chan adalah roh yang sama, dan aku sangat menyukainya. Mengapa kita tidak mengadakan upacara pernikahan sedikit lebih cepat? Iya, senyum Yue Chan segera membeku. Mengapa dia akhirnya mendengar kalimat ini? Si Hao juga menatap kosong. Ketika dia melihat cahaya cerdas di mata ibunya yang bersinar dengan pancaran yang luar biasa, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Si Hao tersentak kembali ke kenyataan. Ibunya benar-benar tahu bagaimana bertindak sebagai seorang wanita suci senior. Bukankah ini menggertak pendatang baru? Dia bertindak sangat lugas, dan dengan anggukan, dia berkata, "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak khawatir sama sekali." Qin Yining mengangguk sambil tersenyum. Yue Chan terbangun dari linglungnya. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan sedikit kerutan muncul. Dia hampir berteriak, "Bukan begitu, saya khawatir." Dia adalah kecantikan yang luar biasa dan memiliki pesona yang tak tertandingi. Dia baru saja berbicara dengan Qin Yining sambil tersenyum, dan saat ini, dia masih memegang lengan wanita suci senior ini. "Senior, kamu salah paham." Alis cantik Yue Chan mengerutkan kening. Qin Yining memiliki penampilan yang ramah saat dia melihat Yue Chan. Dia memuji, "Kamu sangat cerdas dan cantik, watak abadi dan tulang seperti batu giok, dan kamu bahkan sangat pandai memahami orang lain, menjadi roh yang sama denganku. Saya selalu menginginkan anak perempuan seperti Anda, dan hari ini, keinginan saya akhirnya terpenuhi. Nona, biarkan aku menjadi putri angkatmu." Yue Chan buru-buru berkata, dan senyum manis muncul di wajahnya lagi. "Bagus. Setelah kamu menikahi Haur, kamu akan menjadi seperti putriku sendiri." Qin Yining berkata sambil tersenyum. Gigi Yue Chan sekarang mulai mengepal. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengobrol dan mendapatkan sisi baiknya untuk membentuk hubungan yang harmonis, namun pada akhirnya, wanita suci Gunung Abadi berhasil mengubah situasi sepenuhnya hanya dengan beberapa kata. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa wanita suci tidak begitu baik hati, terutama wanita suci yang berpengalaman. Pikiran mereka bahkan lebih tangguh. "Senior, tidak banyak perbedaan antara aku dan si Hao. Kamu salah paham, sebenarnya seperti ini." Dia menggunakan kata-kata yang menyenangkan dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Qin Hao selalu melihat dari samping. Dia sedikit terkejut, dan kemudian ketika dia mendengar bagaimana saudaranya sendiri dengan paksa menangkap wanita suci itu, dia langsung merasa kaget dan jijik. Kali ini, si Hao tidak sopan dan langsung menunjukkan kekuatan seorang kakak laki-laki. Dia menjentikkan dahi adiknya dan berkata, "Kamu bahkan percaya kata-kata musuh." Qin Hao juga tidak terlalu percaya, tapi dia tidak tahan, dan itulah sebabnya dia dengan sengaja menunjukkan penghinaan. "Senior, hubungan antara dua sekte kita cukup bersahabat. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara si Hao dan saya sendiri, saya masih tidak bisa terjebak seperti ini. Itu akan mempengaruhi hubungan Heaven Mending Sect dan Immortal Mountain." Yue Chan mengambil inisiatif untuk mengusulkan ini. "Jangan khawatir, aku akan bertindak menggantikanmu." Qin Yining menghibur dan meyakinkannya. Penampilan Yue Chan sangat hangat. Senyum tipisnya, tindakan meringkuk, dan tindakan lainnya adalah pemandangan langka darinya. Dapat dikatakan bahwa dia hari ini sangat berbeda dari aura suci dan menyendiri yang dia berikan di masa lalu. Qin Yining berkata, "Haur, ini salahmu. Bagaimana Anda bisa membuat Yue Chan merasa sangat dirugikan? Bagaimanapun, Anda tidak harus menekannya. Ini adalah seseorang yang akan menemanimu sepanjang hidupmu, jadi kamu harus menghargainya." Yue Chan tidak bisa tertawa lagi dan merasa dia mulai gila. Dia sekarang menyadari bahwa wanita suci senior ini baik secara lahiriah tetapi jahat di dalam, serta sangat gigih. Dia benar-benar ibu yang baik, tapi di mata Yue Chan, dia tampak sangat membenci. Si Ziling terbatuk ringan untuk mengisyaratkan istrinya. Qin Yining malah tersenyum manis, seolah dia tidak menyadarinya sama sekali. "Tidak akan ada masalah yang muncul dari ini, kan?" Si Ziling mengerutkan kening dan bertanya diam-diam. Qin Yining berkata,
Dia memperlakukan HR dengan tidak baik terlebih dahulu, dan itulah sebabnya dia ditangkap. Itu bukan salah HR. Namun, menikahinya seperti ini, bukankah itu sedikit lalai? Si Ziling bertanya. Qin Yining dengan sungguh-sungguh menjawab dan berkata, HR menjungkirbalikkan gunung abadi dan menimbulkan bencana besar. Sementara itu, identitas Yue Chan luar biasa. Ketika dia lahir, tanda-tanda keberuntungan muncul yang mengejutkan dunia. Ada sosok-sosok hebat yang tak tertandingi di belakangnya. Mungkin terhubung dengan Sekte Mending Surga melalui pernikahan mungkin bisa mengubah situasi HR yang tidak menguntungkan dan menghilangkan beberapa dendam. Suami dan istri berbicara dengan indera surgawi mereka dan tidak membuka mulut mereka untuk berbicara langsung tentang hal-hal ini. Qin Yining, kamu juga seorang wanita suci. Apa kau tidak memikirkan perasaanku? Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Dengan hal-hal yang mencapai titik ini, Yue Chan juga tidak lagi bersikap sopan, tidak lagi menunjukkan senyuman. Dia mulai berbicara sederajat. Iya? Apakah ini akan menjadi pertarungan pertama antara ibu mertua dan menantu perempuan? Qin Yining tersenyum seolah dia tidak keberatan dengan kata-katanya sama sekali. Dia memiliki penampilan yang sangat tenang dan berkata, apa yang hebat dari seorang wanita suci? Apakah saya tidak menikah sekarang juga, dan di alam yang lebih rendah tidak kurang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda contoh ini? Yue Chan merasa sulit untuk tenang. Mereka berdua adalah wanita suci, namun dia tidak pernah mengira mereka berdua akan saling berhadapan seperti ini. Ketika Sekte Mending Surga tahu, mereka pasti tidak akan setuju. Dia menenangkan dirinya. Dia memilih untuk tidak banyak bicara, tetapi kata-kata itu menyiratkan beberapa pesan. Sekte Mending Surga dari alam yang lebih tinggi adalah sekte yang sangat besar, dan latar belakangnya luar biasa. Qin Yining seharusnya mendengar sedikit tentang dia. Kenapa mereka tidak setuju? Saya pernah mendengar tentang wanita suci surga mending sekte yang lebih tinggi menikah sebelum Anda tahu. Qin Yining tampaknya tidak keberatan. Dia memiliki senyum di wajahnya dan mulai memuji putra sulungnya, berkata, haur keluargaku tidak kalah dengan para jenius surgawi dari alam yang lebih tinggi, bakat luar biasa, dan lainnya. Dia layak menjadi peri surga mending sekte. Meskipun ada banyak saingan dalam cinta, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Si Hao tercengang, dan matanya menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa ibunya sebenarnya sangat tangguh, bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Nona suci, Anda harus tahu bahwa sedikit salah menilai dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Sekte Immortal Mountain dan Heaven Mending tidak akan tahan menghadapi pertempuran seperti ini. Yue Chan kembali ke sikapnya yang bermartabat. Tubuhnya mempesona, cemerlang, dan luar biasa. Dia berbicara dengan tenang dan dingin tentang semua hal ini. Saya tidak merasa seperti itu sama sekali. Memiliki dua sekte besar yang terkait dengan pernikahan adalah kesempatan besar. Itu pasti akan membuat Heaven Mending Sect dan Immortal Mountain keduanya menjadi lebih kaya dan kuat. Qin Yining tampaknya tidak terlalu mementingkan masalah ini. Senior Qin Yining, kamu terlalu optimis. Hasilnya akan sangat berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Bahkan kepakan sayap kupu-kupu dapat menimbulkan tsunami, dan seekor semut yang menggali lubang dapat menyebabkan gempa bumi, apalagi sesuatu yang besar seperti ini. Pertempuran mungkin membuat seluruh alam yang lebih tinggi menjadi kacau. Yue Chan berbicara tanpa gelar kehormatan, menjadi semakin kasar. Kupu-kupu hanya menari dengan ringan dan anggun. Adapun semut, cukup dengan senang menggali tanah. Wanita perlu bahagia. Jika Anda terlalu banyak berpikir, Anda akan cepat menua. Yue Chan, kamu terlalu banyak berpikir. Cukuplah selama kamu adalah salah satu bagian dari pasangan kupu-kupu. Qin Yining tersenyum saat dia berbicara, sepertinya mengesampingkan kata-katanya. Yue Chan menentangnya dengan kekerasan yang sama. Gelombang ketenangan muncul di wajahnya yang cantik. Apakah senior itu kupu-kupu atau semut itu? Ini hanyalah pertempuran, atau lebih tepatnya, pertempuran pertama antara ibu mertua dan menantu perempuan. Tidak ada pihak yang memberi jalan kepada yang lain.
Kata-kata mereka kasar saat mereka berperang kata-kata. Si Hao agak terkejut. Apakah ibunya sekuat itu? Si Ziling benar-benar diam sementara Qin Hao menyaksikan dengan takjub dan penuh minat. Yue Chan juga mengungkapkan kepintaran dan caranya dengan kata-kata, sampai-sampai dia bahkan menyerang Qin Yining secara tidak langsung. Ini adalah medan perang yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia masih wanita suci senior, jadi Qin Yining sangat tenang. Kata-katanya seperti pedang saat dia berbicara, mari kita akhiri dengan semua teknik magis dan kemampuan sucimu. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, apakah Anda akan menikah atau tidak? Tubuh Yue Chan berkilau seperti batu giok dan cerah seperti bulan. Dia suci dan sempurna. Namun, saat ini, dia masih marah. Apakah kamu benar-benar akan menjadi wanita suci yang jahat? Kamu salah, aku akan menjadi ibu mertua yang jahat. Tentu saja, itu hanya sementara. Jika Anda memperlakukan HR dengan tulus, maka saya pasti akan memperlakukan Anda seperti putri saya sendiri. Saat ini, Anda harus bergegas menjadikan saya cucu. Yue Chan bukan tandingannya. Dia menutupi wajahnya dan mundur dalam kekalahan yang memalukan. Pertempuran ini akan berakhir. Nona suci Qin Yining, apakah Anda benar-benar akan bertindak begitu kejam? Dia bertanya dengan sedikit enggan. Ketika semuanya mencapai titik ini, Qin Yining juga tidak menutupi apapun dan berkata, demi berkomplot melawan negara batu Si Hao, Anda bahkan mengepung dan menyerangnya dari semua sisi. Anda membawa semua masalah ini ke diri Anda sendiri. Apakah kamu pikir aku akan pasrah menjadi menantu perempuanmu? Yue Chan elegan dan murni. Dia dengan keras bertanya, terhadap wanita suci dari generasi sebelumnya ini, dia benar-benar merasa sangat marah. Peng 9, di mana kamu? Qin Yining memanggil. Pelayan tua ada di sini. Komandan penjaga tua muncul di istana surgawi tengah dan memperlakukan ibu Si Hao dengan sangat hormat. Dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri sekarang. Siapkan pesta untuk pernikahan HR. Ketika kata-kata Qin Yining terdengar, Peng Nine tidak hanya terkejut, bahkan Si Hao sendiri pun tercengang. Ibunya terlalu cepat dan tegas, bukan? Bahkan si Ziling terdiam saat mendengar ini. Dia diam-diam menyeka keringatnya sambil menatap istrinya. Gadis ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Menikahinya dengan putra saya adalah urusan yang menyenangkan, dan kami tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk melakukannya. Itu sebabnya kita akan menikah sekarang. Qin Yining menjatuhkan palu juru lelang. Si Hao mulai berkeringat deras. Mengapa dia merasa situasi ini sangat aneh? Apakah ibunya akhirnya pingsan? Dia merasa ibunya agak tenang sekarang saat bertarung melawan Yue Chan, tapi dia pasti ingat kata-katanya yang tajam. Dia pasti membalas dendam sekarang. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran itu. Akan ada hasil akhir untuk itu. Ibu, bukankah ini terlalu cepat? Si Hao bertanya. Ketika Yue Chan mendengar ini, dia menjadi sangat gugup. Dia benar-benar takut pada akhirnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia menyelinap melihat Qin Yining. Untuk menghindari terlalu banyak malam dan mimpi yang panjang, kalian berdua harus menikah lebih awal. Qin Yining berkata dengan tegas. Ibu, kamu benar-benar menganiaya peri Yue Chan sedikit di sini. Dia adalah wanita suci sekte mending surga. Qin Hao di samping tiba-tiba berbicara. Qin Yining langsung menjentikkan dahinya dan berkata, peri apa, wanita suci apa? Panggil dia kakak iparmu. Si Ziling tahu bahwa istrinya sekarang menyerang dengan kejam. Meskipun terlihat seperti kemenangannya, dia masih cukup kesal dengan kepintaran Yue Chan. Peng Nine tepat waktu berbicara, mengatakan, Ibu Kaisar, Yue Chan adalah seorang tawanan, dan dunia luar tidak tahu tentang ini. Jika kita sembarangan membuat upacara pernikahan, itu mungkin menghasilkan keributan besar dan membawa banyak masalah. Kalau begitu mari kita atur saja dengan cara yang tidak mencolok. Cukuplah jika keluarga kita menjadi saksi. Qin Yining tersenyum sambil menatap Yue Chan. Tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi. Ibu, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Ini adalah tubuh keduanya, dan dia memupuk teknik misterius, Si Hao berbicara. Qin Yining tercengang.
Dia pernah mendengar tentang metode kuno semacam ini sebelumnya. Dia tidak bisa tidak kagum pada Yue Chan. Dia benar-benar berhasil mengolahnya. Dia berseru kagum, tetapi segera setelah itu, ada kejutan besar lainnya. Satu sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika ada dua, bagaimana saya bisa cocok di masa depan? Sebagian dari ekspresi ini nyata, dan sebagian dilebih-lebihkan. Yue Chan merasa sangat benci bahkan giginya terasa sakit. Kita tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Malam ini, kalian berdua harus menikah. Kata Qin Yin. Dia meraih tangan si Ziling dan menyatakan dengan halus bahwa ini adalah keputusan bersama dari ibu dan ayah. Menggunakan kata-katanya, satu Yue Chan sudah sangat tangguh, jadi jika yang lain muncul nanti dan mereka bertengkar lagi antara ibu mertua dan menantu perempuan, maka bukankah itu akan menghasilkan kekalahan Qin Yining yang jelas? Itu sebabnya dia harus menundukkan yang pertama. Si Hao tetap diam. Dia merasa bahwa ibunya pasti seorang penyihir ketika dia masih muda juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi eksentrik, bahkan sekarang? Kalian berdua harus membuat anak sesegera mungkin. Di masa depan, kita semua akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya percaya bahwa pada saat itu, Sekte Mending Surga pasti akan menyetujui menantu perempuan si Hao yang baik dari keluarga saya. Kata Qin Yin. Apakah Anda mencoba membuat saya belajar dari Anda? Yue Chan tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang lagi. Kamu ada benarnya. Qin Yining tersenyum manis dan tidak menjadi marah. Dia berbalik dan memberitahu si Hao bahwa dia menginginkan seorang cucu sesegera mungkin. Yue Chan akhirnya menjadi takut. Wajahnya benar-benar pucat. Pada saat itu, Peng Nain menerima perintah. Dia berbalik untuk membuat persiapan untuk pernikahan. Raja Perang dan Peng Sembilan merasa paling tidak nyaman. Mereka akhirnya berpartisipasi karena mereka terlibat, jadi mereka secara alami melihat perkelahian antara ibu mertua dan menantu perempuan. Tidak peduli apa yang mereka coba katakan, itu tidak pantas, jadi mereka hanya bisa tinggal di sana sambil merasa sangat tidak nyaman. Cahaya malam berbintang tersebar. Pernikahan itu tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang singkat. Alasan utamanya adalah karena dua generasi wanita suci bertarung dengan cukup sengit. Beberapa pria di sini semuanya memilih untuk tetap diam dan meminum anggur yang disediakan. Haur, bawa istrimu ke kamar pengantin. Anda harus menjadikan saya cucu lebih cepat. Jelas bahwa Qin Yining sekali lagi merasa sangat kesal karena konfrontasi pahit mereka. Pada saat yang sama, wajah Yue Chan menjadi tidak menyenangkan juga. Begitu perang kata-kata dimulai, dia juga sangat marah. Hal yang paling dia takuti telah tiba. Wajahnya segera menjadi putih pucat. Qin Senior, saya akan meminta maaf kepada Anda. Mari kita akhiri semua ini. Yue Chan mengaku kalah. Qin Yining mengungkapkan ekspresi puas. Dia mengangguk dan kemudian berkata kepada si Hao, Hao, mengapa kamu tidak bergegas dan membawa istrimu pergi? Qin Yining, apakah kamu tidak takut Sekte Mending Surga membalas dendam demi aku ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi? Ekspresi Yue Chan sangat berubah. Tidak takut sama sekali. Pada saat itu, mereka pasti akan sangat senang telah mendapatkan cucu yang begitu berbakat dan menggetarkan dunia. Qin Yin tersenyum. Cahaya lilin berkedip-kedip. Lampu merah tergantung dari atas. Kamar pengantin memiliki suasana khusus, tetapi istana ini terlalu sunyi, dan hanya ada pasangan yang baru menikah di sini. Bahkan tidak ada pelayan di sini untuk melayani mereka. Setelah dikirim ke kamar pengantin, Peri Yue Chan merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar ketakutan. Dia dengan hati-hati membuat persiapan saat dia duduk di sana. Mendesah. Depresi. Si Hao duduk di sebelah meja batu giok sambil minum sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Yue Chan mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan ama. Dia gugup dan bingung ketika dia mengamati batu kecil itu. Da Zuang, Ermeng, Pi Hou, dan anak-anak lainnya sudah memiliki anak sendiri yang berlarian. Apakah akhirnya giliranku? Tapi kapan aku punya waktu untuk mengurus beberapa anak kecil, kata si Hao lembut. Ketika Yue Chan mendengar ini, semua bulu halusnya berdiri.
Kulitnya yang berkilau ditutupi merinding. Apa yang dikatakan idiot ini? Dia ingin memiliki beberapa anak kecil. Dia langsung kewalahan. Sebagai peri suci, lupakan melahirkan, hanya duduk di sini sepanjang malam sudah merupakan jenis penghujatan. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian. Setelah memikirkan adegan menakutkan itu sebentar, peri Yue-chan menggigil dan berkeringat dingin. Semua ketenangan dan ketenangannya telah dibuang. Saat ini, hanya ada gelombang dingin yang merayapi tubuhnya. Yue-chan, datang dan minum. Kita harus mematuhi perintah ibuku sebentar lagi. Si Hao melambai padanya. Apa? Pesanan apa? Suara peri Yue-chan bahkan tidak terdengar alami lagi. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini sepanjang hidupnya. Ada ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Dia berkata bahwa kita harus menghasilkan anak lebih awal dan menginginkan setidaknya 3 dari mereka. Kata si Hao. Mata Yue-chan melebar hingga ekstrim dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menghirup udara dingin. Wanita suci yang jahat itu terlalu penuh kebencian. Apakah ini cara dia membalas dendam? Dia benar-benar bertekad. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Si Hao bertanya. Siapa? Siapa yang akan melahirkanmu? Menemukan orang lain. Meskipun wajah Yue-chan mengilap seperti batu giok, warnanya kurang. Kau dan aku sudah menikah. Kenapa aku harus mencari orang lain? Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kamu sengaja bertindak seperti ini? Apakah Anda sengaja mencoba menakut-nakuti saya? Yue-chan sedikit tenang, dan setelah sampai pada kesimpulan ini, inilah yang dia katakan. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang menggembirakan, jadi mengapa saya mencoba menakut-nakuti Anda? Bagaimana bisa peri luar biasa yang menghadap dunia manusia memiliki sikap seperti ini? Si Hao tertawa dan berkata. Dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan Yue-chan untuk datang dan bertukar cangkir anggur. Yue-chan secara alami tidak mau melakukannya. Dia memutar kepalanya ke samping dan duduk di tempat tidur tanpa bergerak, berpura-pura seolah-olah dia tidak ada di sana. Hei, peri, mengapa kamu sangat menyukai tempat tidur? Bisakah kamu bergerak sedikit? Si Hao bertanya. Ketika peri Yue-chan mendengar ini, wajahnya langsung memerah sepenuhnya. Dia berteriak, apa yang kamu semburkan secara acak? Siapa yang suka ranjang? Jika saya bisa, saya akan segera pergi. Kamu tidak mau datang? Jadi aku hanya akan datang untuk menemanimu di tempat tidur. Si Hao tersenyum sangat cemerlang. Namun, semua ini tampak sangat menakutkan di mata peri Yue-chan. Dia merasa seolah-olah iblis besar sedang mendekatinya. Semua rambut halusnya berdiri tegak, dan dia segera berdiri, berkata, jangan bergerak, aku akan datang. Cahaya bulan mengalir turun seperti air, merembes masuk melalui jendela. Keduanya bertukar minuman. Cangkir bercahaya melepaskan cahaya berkilau, dan bersama dengan cahaya bulan yang terang, kulit kedua individu itu tampak sangat lembut. Istri yang mengandung anak, si Hao terputus begitu dia membuka mulutnya. Peri Yue-chan benar-benar marah. Apa jenis cara alamat ini? Lupakan fakta bahwa dia tidak mengakuinya, bahkan jika dia mengakui pernikahannya, gelar seperti ini tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan secara langsung. Istri, si Hao mengubah alamatnya, tetapi dia melihat bahwa dia masih mengabaikannya dan bahkan berjaga-jaga. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, peri sekte surga mending selalu diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang di dunia ini. Bebas dari segala vulgar, bepergian tanpa hambatan selama jutaan li, dan menghadap ke 8 wilayah. Namun, mengapa kamu begitu gugup di kamar pengantin kecil ini? Setelah digoda, Yue-chan masih tetap gugup. Dia benar-benar ingin mengalahkannya. Batu kecil, kami adalah orang-orang yang tenang dan pemarah. Mari kita duduk dan membicarakan beberapa hal. Yue-chan mengatur napasnya dan menenangkan dirinya sebelum mengucapkan kata-kata ini. Saya selalu tenang, Anda yang gugup. Namun, itu benar-benar membuatku tergerak. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk menempatkan begitu banyak hal penting tentang saya di dalam hati Anda, bahwa Anda sangat peduli untuk saya. Si Hao berbicara dengan kulit yang sangat tebal.
Tolong bertindak sedikit lebih bermartabat. Masalah yang ingin saya bicarakan adalah masalah yang sangat serius, kata Yue Chan. Si Hao segera menjadi serius dan menatapnya tanpa bercanda. Kami sangat membutuhkan 3. Ini pertama kalinya ibuku menyuruhku melakukan sesuatu, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. 3. Yue Chan berteriak. Kalau begitu, katakan saja 2. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Saya benar-benar tidak berpikir kita bisa lebih rendah lagi. Si Hao berbicara dengan sangat serius. Kamu, apa yang kamu katakan? Siapa yang akan melahirkanmu? Saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal ini. Berhenti menggangguku. Yue Chan membalik. Dia sangat marah sehingga wajahnya benar-benar merah. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Bukankah kau yang akan melahirkanku? Istri muda, mungkinkah ada yang salah dengan tubuhmu? Jangan khawatir, saya punya cairan emas di sini yang bisa menyembuhkan Anda. Si Hao menampilkan pertunjukan palsu. Kamu, Yue Chan sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya. Kamu adalah istriku, jadi tentu saja kamu akan melahirkan untukku. Si Hao tanpa sadar telah meraih tangannya. Di bawah pancaran cahaya bulan, itu seindah batu giok. Tangannya ramping dan elegan. Kultivasi Yue Chan disegel, dan roh primordialnya juga. Indra surgawinya secara alami menurun tajam juga, jadi sebelum dia memperhatikan gerakan si Hao, dia sudah memegang tangannya yang seperti batu giok. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Ekspresinya berfluktuasi tidak teratur, dan wajahnya yang cantik dan sempurna penuh dengan kegelisahan dan emosi kompleks lainnya. Dia merasa akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini hari ini. Si Hao, jika kamu ingin menikah denganku, itu bukan tugas yang mustahil. Dia mengatupkan gigi peraknya dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Itu segera membuat si Hao terkejut. Apakah kamu serius? Dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Yue Chan akan bermain dengan lembut. Ini pasti akan menjadi perjuangan besar yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, selama kamu menjanjikanku sebuah syarat, di bawah sinar bulan, penampilan peri Yue Chan sangat indah. Kemegahan yang jelas di luar jendela tersebar di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat indah dan cantik. Saya menolak. Si Hao dengan tegas menolak. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kondisinya akan sangat menuntut. Selain itu, mengapa dia harus menyetujui beberapa syarat? Kau bahkan tidak mau mendengarnya. Tidak ada salahnya untukmu, dan malah menjadi sesuatu yang luar biasa, kata Yue Chan dengan suara tenang. Aku tidak percaya padamu. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menenggak secangkir anggur dan kemudian berdiri. Istri, ini sudah larut malam. Sebaiknya kita istirahat. Pikiran Yue Chan terus melompat. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Selain itu, lapisan merinding muncul di kulitnya lagi. Dia jelas sangat gugup. Aku ingin memberitahumu cara menangkap penyihir itu. Kamu sedang membicarakan kondisi ini. Mata si Hao berkedip dengan jenis pancaran yang berbeda, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Selama Anda menangkap penyihir dan membuatnya tinggal di istana kekaisaran juga, saya akan mengakui pernikahan hari ini, kata Yue Chan. Matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang berkilauan. Bibir merah cerahnya tampak bergerak di bawah sinar bulan yang mengalir. Si Hao tersenyum. Penyihir ini pasti benar-benar membawa kebencian besar pada dirinya sendiri, atau mengapa Yue Chan begitu tegas dan membuat kondisi seperti ini hanya untuk menangkapnya. Kedua wanita ini pantas disebut musuh. Bahkan pada tahap ini, peri Yue Chan masih terus memikirkannya, ingin menarik penyihir itu ke dalam air juga dan membaginya dalam kesedihannya. Bagaimana cara menangkapnya? Si Hao bertanya sambil tersenyum. Anda setuju? Mata Yue Chan bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Dia secara alami ingin mengulur waktu lebih lama. Saya tidak setuju. Namun, saya masih cukup tertarik pada penyihir. Anda harus mengerti, di lautan kesadaran Anda, dia ingin menekan saya bersama Anda. Kata si Hao. Kamu tidak memiliki ketulusan. Yue Chan menoleh. Rambut hitamnya yang indah berhamburan, dan sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar di bawah angin malam, membuat sosoknya tampak semakin indah.
Saya sangat tulus. Kami adalah suami dan istri, dan Anda membenci penyihir. Saat ini, kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menekannya, jadi bagaimana mungkin ini bukan hal yang baik. Si Hao tersenyum dan berkata, memperlihatkan gigi putihnya. Yue Chan berbalik dan menatapnya. Matanya yang indah berkedip, tetapi pada akhirnya, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Istri, hari ini, tidak penting kita berselisih, karena kita bisa membicarakan hal itu besok. Sekarang, kita harus pergi dan beristirahat. Senyum si Hao sangat cemerlang. Film pun berakhir.